warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Inasa, NIM 0505076555, UP Banda Aceh, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, pada hari ini, malam ini saya mau melaksanakan kegiatan praktik dengan mata kuliah pemasaran produk agribisnis STAG 4224. Di unit satunya yaitu analisis rantai nilai-nilai tambah produk agribisnis. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Kahat, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, di salah satu tempat pengolahan produk tempe di rumah Bapak Man ya, Pak Man. Perkenalkan, saya Inasat, anak mahasiswa Universitas Terbuka. Ingin waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak. Apakah bisa, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke tahap tanya jawab ini, Pak ya, istilahnya wawancara. Nah, ini masalah produk tempe, Pak ya, usaha tempe, Pak ya. Tempe, Pak. Ini yang pertama, Pak, sudah berapa lama usaha Bapak ini berdiri? Kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun, udah lama juga, Pak ya. Dan yang kedua, untuk modal awal berdirinya usaha Bapak ini berapa kira-kira, Pak, modal awalnya? Modal awal dulu ya sekitar 3 jutaan. Untuk tahap pertamanya, Pak ya, dulu ya 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu. Selanjutnya, untuk modal tempat usaha Bapak berapa, Pak, habis biayanya ini? Kalau untuk tempat modal usaha untuk memproduksi sekitar habis 15 juta. 15 juta juga, Pak ya, lumayan juga tahap awalnya ya. Kalau kita perkirakan sekarang udah puluhan juta. Nah, ini selanjutnya, Pak, untuk bahan bakunya, Pak, didapat dari mana, Pak? Apakah dibeli dari toko atau langsung dari distributornya langsung, Pak? Kita beli dari toko. Dari toko langsung, dari pasar, Pak ya. Oke, Pak. Apakah ada kendala utamanya dalam mendapatkan bahan bakunya, Pak? Kendala utamanya? Kalau kendalanya seperti kalau bahan baku dari kacang kedelai itu kita karena di sini di pulau ya, kita menggunakan jalur laut. Kalau musim-musim cuaca bagus, alhamdulillah lanjut. Tapi kalau musim badai gitu ya, kadang-kadang pasokan untuk masukkan kacang mali agak sulit gitu ya. Ya, berarti tergantung dari pemasoknya, Pak, melalui kapal, Pak ya, karena kita di pulau ini khususnya, jadi agak sedikit mungkin itu penghambatnya, kendalanya dari segi bahan bakunya, Pak ya. Terus bagaimana tahapan proses pembuatan tempe, Pak, dari awal sampai siap dipasarkan? Ini dari tahap pertama sampai pemasaran ini, Pak, prosesnya. Agak lumayan rumit sih ya. Kalau untuk proses dari awalnya ya. Proses dari awalnya kita pertama dulu kita rendam sama air panas ya kan. Kedelainya. Kedelai itu ya. Udah itu kita kilang. Udah itu kita cuci sampai bersih. Udah itu kita kukus. Sekitar 3 jam kita kukus, nanti kita angkat dari kukusan. Kita dinginkan agak 1 jam. Udah itu baru kita kasih lagi. Baru nanti tahapan terakhirnya baru kita isi dalam plastik ya, kemas. Lalu itu berapa lama itu, Pak, prosesnya nanti selanjutnya ke langsung pemasaran? Pemasaran mungkin 3 hari. 3 hari lama baru bisa proses ke penjualan. Iya, kalau dari awal proses sampai ke penjualan 3 hari. Seperti itu, Pak ya. Itu berapa kilo banyak itu, Pak, sekali proses pembuatannya itu, Pak, kacang kedelainya? Kita nggak banyak sih memang, karena cuma modal kecil-kecil paling sekitar 20 kilo. Sekali itu pengolahannya, kan? Tapi lumayan juga sih, Pak ya, 20 kilo, karena mungkin karena kita di sistem pemasarannya ini di wilayah kampung, Pak ya, desa, beda dengan sistem penjualan di kota, Pak ya. Jadi targetnya agak sedikit beda, seperti itu kapasitasnya. Nah, ini selanjutnya, Pak, untuk peralatan dalam pembuatan tempenya, Pak, apakah menggunakan alat teknologi atau menggunakan alat tradisional, Pak?
Kita masih menggunakan alat tradisional ya. Tradisional seperti memakai Ya, kayu bakar Pak ya, kayu, pas tempurung. pas waktu itu ya memasak, merebus kedelainya Pak ya. Sabar-sabar aja dulu Pak, namanya kita bisnis itu ada langkah tahapannya. Oke Pak, selanjutnya berapa kapasitas produk rata-rata per harinya Pak? Kalau produknya kita rata-rata 500 bungkus. Kapasitasnya dapat Pak ya, dari 20 kilo kacang kedelainya tadi Pak ya, kita olah. Untuk anggota tenaga kerja Pak, kira-kira berapa orang dibutuhkan di sini? Kalau untuk tenaga kerja kita sendiri ya, paling sama keluarga dibantuin yang anak-anak nanti ya. Seperti itu Pak ya, jadi belum memiliki berarti anggota karyawan ya Pak ya. Untuk sistem penjualan gimana Pak? Apakah secara distribusi atau langsung pihak pemasaran ke toko? Kalau untuk pemasaran kita langsung apa tadi namanya? Langsung Bapak sendiri yang jual ke Iya. toko-toko, maksudnya langsung kita diantar ya gitu, ke toko-toko, ke kios-kios. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana sistem pengemasan dan penyebaran produk sebelum didistribusikan Pak? Kalau untuk pengemasannya jadi kita susun dulu dalam keranjang biar rapi ya. Udah itu nanti susun di atas kendaraan, baru nanti kita antarkan ke pemasaran. Langsung ke toko tadi, ke kios-kios Pak ya, tujuan ke penjualan. Itu menggunakan pakai apa Pak? Kendaraannya? Becak motor. Pakai becak motor Pak ya. Itu muatan tadi 500 itu 500 bungkus tadi ya, 20 kilo. Terus Pak, ini apa strategi untuk menarik pelanggan Pak? Strategi Bapak biar pelanggan tertarik. Iya, kalau untuk strategi sendiri kita yang kita utamakan kualitas tempe, Kualitasnya ya. kemudian kita harus ramah lah sama pelanggan. Sama pelanggan kita, biar konsumen kita semakin tertarik ya, bisa kita waktu pemasaran. Terus mungkin rasanya itu, rasa tempenya, habis itu kebersihan dijaga juga Pak ya, terutama seperti itu. Karena konsumen ini menilai ya kan. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Apakah Bapak pernah menerima komplain dari pelanggan atau konsumen Bapak? Pasti ada yang komplain. Cuman nggak apa-apa, kita terima aja. Saya lebih bagus kalau ada komplain gitu, saya terima dengan apa aja, maksudnya supaya kita tahu kan apa kesalahan kita, kurang kita kan gitu. Seperti itu Pak ya, karena setiap kita bisnis itu pasti ada tantangan, ada masukan ya kan. Tapi kalau tidak ada itu, kita tidak mendapatkan nilai tambahnya untuk berbisnis. Jadi bisa merubah kembali usaha kita ke lebih maksimal lagi. Apa yang perlu kita perbaiki. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak ya, di unit 1 ini Pak. Nanti sambung di unit 2-nya Pak. Terima kasih atas wawancaranya Pak, atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan Allah rezekinya, lancar usahanya Pak ya, penjualan rezekinya. Saya tutup doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.